Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Saya dari kelas R06. Baik, untuk soal yang pertama, berilah penjelasan lengkap terkait dengan protokol TCP atau IP. IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP itu singkatan dari Internet Protocol. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat di dalam sistem yang digunakan untuk melakukan jaringan data internet yang digunakan untuk melakukan komunikasi data dalam internet maksudnya, ataupun Local Area Network (LAN) yang terhubung ke internet. TCP atau IP memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang dengan jaringan perangkat keras apapun, yang memungkinkan protokol ini dapat bergabung dengan seluruh jaringan manapun dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, dapat dijadikan alamat umum. Yang ketiga, merupakan sebuah perangkat keras gratis, terbuka. Juga merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dilakukan secara terpisah oleh jaringan komputer yang lain. Untuk alamat IP memiliki 3 kelas utama, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan ketentuan, jaringan kelas A itu ditandai dengan angka 0 pada bit pertama dalam IP. Jaringan kelas B ditandai dengan 2 bit pertama dalam alamat IP berupa angka 10, dan jaringan kelas C ditandai dengan 3 bit dalam alamat IP yaitu angka 110. Selanjutnya, protokol TCP/IP mempunyai beberapa lapisan yang selanjutnya digunakan untuk melakukan tugasnya di dalam jaringan. Yang pertama itu adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini merupakan lapisan dasar dari protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung kepada pengguna. Yang kedua, lapisan transport. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani pemindahan data antar komputer. Yang ketiga, lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Kemudian lapisan terakhir adalah lapisan network interface. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari lapisan terakhir protokol TCP/IP yang memiliki kontak langsung dengan perangkat keras komputer. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Nah, untuk subnetting itu adalah suatu proses memecah IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik biasanya jaringan yang beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Nah, untuk jenis-jenis IP itu ada beberapa jenis-jenis IP address. Yang pertama, IP address kelas A. Alamat IP kelas A banyak digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Dalam alamat IP kelas A, nomor urut bit tertinggi selalu diset dengan nilai 0. Sedangkan untuk 7 bit berikutnya digunakan untuk sebagai pelengkap oktet pertama yang berfungsi untuk network identifier. Sementara itu, untuk 3 oktet terakhir digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas A mulai dari 1 sampai 126. Address kelas B dimulai dari 128.0 sampai 191.255. Selanjutnya, IP address kelas C. IP address kelas ini digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil. Pada 3 bit pertama selalu bernilai 110. Kemudian 21 bit berikutnya membentuk network identifier. Kemudian untuk 8 bit berikutnya digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas C dimulai dari 192.0.0.0 2 kali sampai 255.255.255. Selanjutnya, IP address kelas D. IP address kelas D ini digunakan untuk IP address multicast. 4 bit pertama bernilai 1110 dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian 28 bit berikutnya digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas D dimulai dari 224.0.0.0 3 kali sampai 239.255.255.255 sampai 3 kali. Selanjutnya, IP address kelas E. IP address ini merupakan yang IP terakhir dan digunakan untuk eksperimen. 4 bit pertama diset dengan nilai 1111, satunya 4 kali, dan sekaligus sebagai network identifier, dan
28 bit berikutnya digunakan untuk host identifier. Range IP address kelas E ini dimulai dari 240.0.0 sampai 254.255.255.255. Lanjut untuk soal yang nomor 3 itu adalah beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Computing atau dalam istilah translate bahasa Inggrisnya komputasi awan itu merupakan sebuah penyedia atau hal-hal yang berkaitan dengan tenaga komputasi, hingga infrastruktur komputasi, aplikasi-aplikasi, proses bisnis, hingga kolaborasi yang muncul sebagai layanan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Nah, cloud computing memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu on-demand self-service. Adalah salah satu karakteristik cloud computing yang memungkinkan para penggunanya dapat mengelola maupun memesan layanan yang berasal dari cloud computing tanpa perlu melakukan interaksi secara langsung dengan manusia atau penyedia layanan. Contohnya saat ketika kita menggambarkan portal web atau antarmuka servis pengguna. Ada Measure Service. Cloud computing yang satu ini dimanfaatkan karena ia terkenal mampu untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu meliputi seperti prosesor, memori, dan lain sebagainya. Sistem cloud tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan mereka secara optimal. Yang ketiga itu ada Rapid Elasticity. Rapid Elasticity merupakan karakteristik cloud computing yang digunakan untuk mengubah kapasitas dari suatu data. Jadi kita bisa melakukan pengurangan atau bahkan menambahkan kapasitasnya dalam cloud computing. Yang keempat ada resource pooling. Dapat diartikan sebagai cloud computing yang memungkinkan para pengguna yang terkoneksi dengannya untuk menggunakan data secara bersamaan. Kemudian karakteristik yang terakhir ada Broad Network Access. Broad Network Access adalah karakteristik cloud computing yang menyediakan sebuah layanan di mana ia terkoneksi ke jaringan. Jaringan tersebut dinamakan dengan jaringan pita lebar yang bertujuan untuk mengakses dengan memanfaatkan internet. Ada juga beberapa manfaat cloud computing. Yang pertama adalah data disimpan di dalam server secara lebih terpusat. Nah, data pengguna yang menggunakan cloud computing ini akan disimpan secara terpusat. Yang kedua itu keamanan data. Bagi pengguna yang memanfaatkan cloud computing ini, maka keamanan datanya itu terjamin 100%. Yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan cloud computing, maka kita akan dapat mempermudah untuk mengakses data di mana saja dan kapan saja. Kemudian, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Berilah penjelasan lengkap tentang network security. Security adalah keamanan jaringan di mana terdiri dari kebijakan dan juga praktik agar bisa mencegah ataupun memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan akses, maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security ini akan melibatkan otorisasi akses ke data yang berada di dalam jaringan, di mana dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna memilih atau diberi ID ataupun password yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan konsep atau hukum dasar yang bernama CIA, yang merupakan confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality adalah suatu kerahasiaan. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang memiliki akses adalah orang yang tepat. Integrity itu ialah integritas. Integritas merupakan suatu kegiatan menjaga konsistensi, akuransi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian availability atau ketersediaan. Ketersediaan adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware. Melakukan perbaikan kepada hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat digunakan untuk memelihara sistem operasi. Itulah beberapa konsep dari network security. Baik, sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan UAS mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Saya dari kelas R06. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.